Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan dalam menjalankan ibadah puasanya teman-teman. Ya mohon maaf selama bulan puasa ini ini video perdana saya di bulan puasa ya. Perdana di bulan puasa itu baru sekarang sempatnya saya bikin. Jadi kita mengupdate mengenai perkembangan ayam saya yang berjumlah 1000 ekor. Jadi alhamdulillah kemarin kan di sini kan ada 700 ekor, Bro. Jadi ada 700 ekor di sini. Sekarang itu posisinya sudah saya gabung teman-teman yang dengan 400 ekor karena memang dengan kondisi badannya itu sudah mulai mengejar. Pertumbuhannya juga bagus, alhamdulillah. Jadi sudah kita gabung jadi satu. Jadi masih ada seperempat kandang lagi, Bro. Nah, di sini masih ada seperempat kandang lagi di luar ini. Nah, yang belum kita gunakan jadi baru di sini aja nih. Jadi biarkan aja dulu untuk mereka berkembang sampai mereka ya ibaratnya itu populasi untuk di kandang ini sudah mulai agak sedikit sempit, baru kita perlebar lagi, baru kita plongkan. Mungkin 1 atau 2 minggu lagi baru kita buka habis, Bro. Jadi untuk area satu kandang ini sampai untuk populasi 1000 ekor. Jadi seperti itu. Nah, ini ayam-ayamnya teman-teman semuanya. Jadi ini kondisi malam, jadi mohon maaf kalau misal seandainya videonya itu kurang jelas ya. Jadi sekaligus kita lihatlah bagaimana perkembangan ayam ini. Baru habis kita kasih pakan teman-teman. Nah, ini pakannya baru habis kita kasih pakan. Jadi pakannya itu kita menggunakan full pabrikan untuk ini. Jadi full pabrikan, kita mau lihat pertumbuhannya sampai 2 bulan itu seperti apa. Nah, ini kan sudah usia kalau nggak salah ini 37 hari teman-teman. Ini 37 hari. Kemudian juga yang di satunya itu tingkatan di bawahnya itu usia 32 hari kalau nggak salah. Jadi bedanya itu hanya 1 minggu. 1 minggu aja teman-teman dengan yang awal. Tapi untuk pertumbuhannya sudah lumayan bagus. Nah, jadi teman-teman, kunci dalam beternak ayam kampung itu sebenarnya itu berada pada peternaknya itu sendiri teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena peternaknya itu sangat menentukan sekali bagian dari proses untuk tumbuh kembang dari ayam-ayam ini teman-teman. Nah, apabila terjadi misalnya seandainya trouble lah ataupun permasalahan ataupun terkena semacam penyakit atau seperti itulah. Jadi itu semuanya tergantung dari peternaknya untuk mengatasinya seperti apa, untuk penanganan seperti apa. Apakah mau menggunakan herbal, jamu-jamuan, atau mau menggunakan seperti obat-obat yang memang diproduksi dari pabrik-pabrik besar, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya kalau kandang close house seperti ini, nah yang paling penting itu ada pada kuncinya ada pada di sini teman-teman. Nih alas kandang teman-teman. Jadi diusahakan untuk alas kandang itu kalau sebisa mungkin agar bisa tetap kering teman-teman. Nah, ini posisinya tetap kering. Memang kalau dalam kandang itu kita mau menghilangkan bau itu agak sedikit susah ya. Kalau menghilangkan 100% nggak bisa teman-teman. Walaupun sudah kita semprot dengan disinfektan, antisep ataupun penghilang bau, jadi masih ada bau yang tersisa. Jadi seperti itu. Tapi kita paling tidak berikhtiar untuk mengurangi bau itu sendiri pertama. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang pertama itu adalah itu kalau terjadi seperti amoniak yang mulai menaik, amoniak yang sudah naik, bau yang tidak sedap, akhirnya kan itu berefek kepada pertumbuhan ayam-ayam kita juga akan terhambat, ayam-ayam kita juga akan kena snot atau cekrek. Nah, itu juga akan berbahaya teman-teman. Jadi untuk menjaganya itu adalah sebisa mungkin disemprot dengan disinfektan ataupun antisep ataupun sejenis apalah yang untuk penghilang bau amoniak di kandang sekaligus untuk membunuh virus-virus lah. Jadi seperti itu. Nah, itu sangat penting dilakukan teman-teman karena kalau terjadi amoniak ataupun amoniaknya mulai kecium itu berbahaya teman-teman. Ini aja saya kemarin saya telat untuk mengontrol. Jadi ada beberapa hari tuh saya kasih pakan, kemudian juga saya semprot kandangnya, saya bolak-balik. Ternyata masih ada juga teman-teman yang kena snot, tapi nggak banyak teman-teman. Hanya 1 atau 2, enggak 1-2 ekor sih. Ada 10-an ekor lah dari jumlah 1000 ini, ada sekitar 10 ekor yang kena snot. Jadi langsung saya ambil tindakan, saya terapkan itu. Pertama saya pemberian untuk jamu-jamuan dulu, saya doping selama 2 hari. Kemudian juga habis itu baru saya kasih termizin. Nah, alhamdulillah untuk di
hari ini untuk yang terkena sonat itu sudah dikatakan sudah tidak ada. Bahkan yang cekrek, yang berbunyi, yang ada lendir di mulutnya itu sudah agak nggak kedengaran lagi teman-teman. Jadi kemarin itu saya juga mendengarnya ada yang seperti yang pilek ayamnya. Nah, itu yang pertama ya, itu efek dari amoniak kandang. Maka dari itu pentingnya penjagaan alas kandang. Nah, apabila misalnya di dekat area tempat air minum seperti ini ya, di dekat area tempat air minum seperti ini ada air minum yang tertumpah teman-teman, jangan dibiarkan, cepat diambil teman-teman. Karena kenapa? Alas ini kalau sudah mulai lembab, dia kan, jadi menumpuk di bawah sini menumpuk misalnya kan, di bawah sini misalnya, di bawah area sekamnya menumpuk. Nah, itu berbahaya teman-teman, itu akan mempercepat untuk virus itu berkembang di kandang kita. Maka dari itu cepat harus diambil tindakan, seperti misal seandainya contohnya kita ambil sekam yang basah, kita ganti dengan yang baru. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau misal seandainya tidak mau terjadi kerugian, maka harus peternaknya itu wajib untuk teliti untuk dalam pengontrolan, baik dari alas kandangnya, dari ayam-ayamnya, kemudian dari pakannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua otomatis lingkungan di sekitar kita tidak akan terganggu dengan bau amoniak yang dihasilkan dari kandang kita teman-teman, kalau kita selalu menjaga kebersihan kandang kita, yaitu dengan cara kita selalu melakukan penyemprotan. Nah, itu kan juga akan berakibat, kalau misal seandainya kandang kita bau, juga akan berefek kepada tetangga-tetangga kita juga. Kasihan kan, kita yang beternak, kita harus mencarikan solusinya teman-teman. Jangan orang di sekitar kita juga akan menanggung dari bau yang dihasilkan dari ternak kita teman-teman. Jadi seperti itu. Seperti di kandang saya ini, di samping situ ada rumah teman-teman, jadi di belakang juga ada rumah teman-teman. Jadi saya harus menjaga bau kandang ini agar tidak sampai keluar teman-teman. Memang ada baunya, tidak bisa dihindarkan teman-teman. Kandang kita tanpa ada bau itu tidak bisa teman-teman. Maka dari itu paling tidak kita untuk mengurangnya itu dengan cara penyemprotan antisef, kemudian juga ya pengecekan alas kandang itu sangat penting. Karena kunci keberhasilan kita itu dalam beternak ayam kampung dengan kandang sistem close house seperti ini, itu ada di alas kandang teman-teman. Tapi berbeda dengan ayam boiler ya. Kalau ayam boiler sih kita agak sedikit ya intens lah, tapi kalau ayam kampung agak sedikit longgar lah. Jadi daya tahannya juga aman. Nah, untuk kandang aja ini kan berbeda nih ya, iklim di daerah saya dengan daerah teman-teman mungkin berbeda. Kalau daerah saya ini kan agak sedikit panas ya, karena memang di dekat tepian pantai, kemudian juga dekat dengan garis khatulistiwa. Maka dari itu malam itu sebelum saya mengasih pakan, saya itu kan jadwal mengasih pakan itu sekitar jam 10 atau jam 11-an. Nah, setelah saya selesai ngasih makan, baru saya tutup itu tirai yang ada di depannya teman-teman. Tapi yang di sampingnya saya tutup itu. Samping saya tutup, jadi lampunya biarkan aja. Nah, kemudian juga kalau misal seandainya ya amoniak yang terlalu mengangkat itu harus dibantu dengan sirkulasi udara yang baik teman-teman. Tentu seperti itu. Tujuannya kenapa harus ada sirkulasi udara yang baik, adalah bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan di sekamnya ini teman-teman. Selain kita sudah bantu dengan kapur dolomit, kita sudah semprot dengan antisep, tapi sirkulasi udara juga harus penting teman-teman. Karena bagaimana ya, ayam ini membutuhkan udara yang segar teman-teman. Kan masa dia mencium bau kotornya sendiri kan, jadi kan nggak mungkin. Nah, maka dari itu butuh sirkulasi udara. Kalau saya ini kan alhamdulillah untuk areanya itu sirkulasi udara bagus, tapi walaupun seperti itu saya masih juga bantu dengan ini teman-teman. Tuh, masih saya bantu dengan 2 buah kipas angin teman-teman. Kemudian juga ada itu saya kasih air cuka ini teman-teman. Nah, ini air cuka teman-teman. Jadi saya gantung kan, saya coba terapkan untuk penggantungan air cuka, siapa tahu juga bisa berefek bagus ya. Kalau saya lihat sih dari beberapa literatur yang ada di dalam internet, itu kan juga air cuka ini kan berfungsi untuk menetralkan pH lah, menaikkan pH, jadi seperti itu kan, karena kan zat asam dia kan. Bisa juga kita gantung seperti ini, ataupun kita campurkan ke dalam penyemprot seperti itu kan, ada penyemprot tuh, kita campurkan dalam penyemprot airnya, terus kita semprot ke alas kandang biar untuk mempercepat proses pengeringan di area kandang. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk perawatan ayam. Jadi jangan lupa, yang tidak kalah penting adalah alas kandang selalu dijaga teman-teman. Nah, kalau misal teman-teman mau berhasil, mau cepat panen untuk ayam-ayamnya, maka penjagaan untuk alas kandang itu saya pikir sangat penting teman-teman. Karena alas kandang merupakan kunci keberhasilan kita. Kalau misalnya seandainya kandang kita bau, ayamnya sudah tidak nyaman, jangankan ayam, kita berpatokan kepada diri kita aja sendirilah teman-teman.
Kalau kita sudah tidak nyaman dalam kandang, apalagi ayam-ayam yang memang sudah hari-hari memang sudah ada di kandang ini kan. Jadi maka dari itu kita buat mereka ini senyaman mungkin. Maka dari itu selalu saya katakan bahwa lakukan hal yang terbaik untuk ayam-ayam kita. Insya Allah untuk kedepannya ayam-ayamnya ini akan memberikan hal yang terbaik juga untuk kita yang peternaknya teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Jadi hijau-hijauan belum saya gantung. Biasanya saya siang sih menggantung untuk hijau-hijauan. Ini malam ini mereka jadwalnya tidur teman-teman. Nih sudah pada mau tidur. Nah yang rentan bau itu teman-teman, biasanya yang bau sangat menyengat itu ketika di pagi hari itu adalah di area tempat tidur mereka teman-teman. Karena mereka tidur di situ selama beberapa jam, mereka kan mengeluarkan kotoran yang banyak teman-teman. Maka dari itu di situ biasanya bau teman-teman. Makanya kita harus kontrol untuk di situ, di area-area mereka biasa tidur itu paling tidak sering kita bolak-balik untuk sekamnya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ataupun liter kandangnya harus bolak-balik, baik itu sekam ataupun bekas serutan kayu, itu nggak masalah teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Ini untuk alas kandangnya, sekamnya. Alhamdulillah ya, walaupun nggak 100% ini tidak berbau, bukan tidak 100% ya, walaupun hanya 80%, 20% itu masih ada baunya teman-teman, yaitu bau dari feses yang mereka keluarkan yang baru ya, yang baru. Nah kalau misal sudah kita sering kita semprot itu untuk mempercepat proses pengeringan kohenya teman-teman, jadi seperti itu. Nah inilah dia, ada yang tidur di tribun. Jadi ini juga baru kita buka. Nanti insya Allah untuk tenggirannya itu dari ujung sana sampai ke sana, itu nanti akan kita bikin. Jadi mereka akan tidur di tenggiran-tenggiran seperti ini teman-teman. Nah jadi seperti itu. Nah ini dia ayam-ayamnya. Ya lumayan gesit semuanya teman-teman. Makan tidur. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau mau melihat posisi kandangnya begini teman-teman, kita lihat ya. Nah jadi kandangnya itu masih L, bentuk L teman-teman. Nah itu masih ada seperempat lagi yang kosong. Nah ini mereka pada tidur. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman, karena itu sangat berarti bagi saya. Dan kalaupun itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya bermanfaat dan berguna dan ada teman yang butuh informasi, silahkan di share teman-teman. Oke, mohon maaf apabila kata-kata yang salah. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Kandang Peternak Gokil. Mantap.